Nah, oke, selamat sore ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal monitoring jaringan ya menggunakan Zabbix, yang dimana Zabbix ini nanti akan pakai protokol SNMP teman-teman, Simple Network Management Monitoring Protocol kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita topologinya itu gini teman-teman ya. Nah, kita pakainya Oracle. Harusnya saya start duluan ya. Nah, ini kan kita punya MikroTik, ini kita hapus aja nih. Udah habis lisensinya ya. Nah, jadi kita nyalain Ubuntu aja dulu deh. Jadi nanti topologinya itu teman-teman, Zabbix-nya itu berada di dalam VM Ubuntu ini teman-teman. Dan juga nanti untuk kliennya itu kita akan pakai MikroTik teman-teman dari VirtualBox ini juga. Jadi nanti kita bisa pakai bridge, kita bisa juga pakai DHCP yang kita bikin sebelumnya teman-teman. Jadi nanti ketika si Zabbix-nya itu targetnya itu adalah si router OS yang berada di dalam Oracle VirtualBox ini ya teman-teman. Jadi nanti mungkin nggak bisa ya untuk traffic yang tinggi-tinggi gitu saat kita monitoring. Mungkin trafficnya nggak terlalu tinggi ya karena ini PM di dalamnya. Dan juga teman-teman nanti kita bakal coba bikinnya itu pakai Telegram aja ya untuk notifikasinya. Karena untuk email itu lumayan agak ribet ya, kemarin saya settingnya perlu kesana kemari gitu nyalain autentikasi. Kalau di Telegram kan tinggal buat pattern aja ya. Juga di sini kita bakal contoh untuk trigger ya, nanti kita bakal bikin trigger untuk misalnya si VM-nya ini sudah mati teman-teman, VM si routernya itu mati teman-teman. Kita cek dulu, kita tes dulu ya, cek Google. Oh ya, berarti nggak bisa ya memang kalau WiFi ini. Jadi saya ganti WiFi dulu teman-teman, pakai hotspot HP ya. Jadi ini agak lama, mungkin nanti proses instalasi Zabbix-nya teman-teman saya skip aja nanti ya kalau sudah langsung proses instalasinya. Pas selesai baru saya ini kabarin ya. Nanti kita start ulang deh jadinya. Nah, ini kita coba ke websitenya ya teman-teman. Nah, di sini kita install Zabbix, install Ubuntu ya. Kita pakai ini ya. Website ke website Zabbix aja teman-teman, kita ikutin ini aja ya untuk proses instalasinya. Nah, kita pakainya yang LTS saja, terus teman-teman pilih nih, teman-teman pakainya apa. Kalau saya Ubuntu ya. Terus ini front end ini yang dashboardnya itu teman-teman, yang webnya ya. Terus kita pakainya Nginx. Nah, ini ya. Ini udah jalan ya? Belum ya? Saya skip aja dulu teman-teman sampai jalan ya. Nanti ketika jalan baru kita tes. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Ini udah saya sudah masuk ya ke dalam server si Ubuntu-nya teman-teman. Katanya kita disuruh jadi root ya teman-teman. Kita kopas-kopas di sini aja teman-teman. Kita ikutin ini aja ya. Ini udah root ya. Kita lanjut untuk ini teman-teman. Kenapa dia harus ada pagarnya gitu teman-teman? Kan jadinya kita nggak bisa ngopas ya. Nah, ini proses instalasinya teman-teman. Nah, mungkin nanti ketika saya download ya, saya skip aja teman-teman ketika dia udah terdownload ya, karena di rumah saya itu lumayan agak lelet ya untuk kecepatannya. Nah, ini udah, tinggal kita update repository yang ini ya teman-teman. Itu nggak fokus ya. Jadi dia mendownload. Nah, waktu di sini nanti saya skip aja gitu. Kalau ininya kan nggak terlalu lama ya. Mungkin nanti saya juga skip aja teman-teman untuk setup VM-nya itu, si router OS-nya juga, agar nggak terlalu lama gitu teman-teman nontonnya ya. Takutnya itu sejam nanti. Ini saya skip dulu deh.
Nah, oke, ini udah diupdate ya teman-teman. Sekarang kita bakal jalanin komen yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang kan ini udah ke-download ya untuk di repositorinya juga. Sekarang kita tinggal install aja teman-teman. Nah, ini saya skip lagi ya jatuhnya karena ini lama. Nah, kita ya aja. Harusnya saya mini ya biar gak perlu ya ini. Jadi saya skip dulu ya teman-teman. Ini cuma download aja kok. Oke teman-teman, ini udah selesai ya untuk proses downloadnya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal disuruh untuk membuat database ya teman-teman. Mungkin langsung aja kita ke sini. Ya, ini nggak ada passwordnya ya. Nah, sekarang teman-teman bikin ya untuk database-nya nih teman-teman. Itu jangan di copy ya teman-teman yang MySQL itu. Nah, sekarang kita udah bikin database nih. So, databases. Nah, udah muncul ya si Zabbix teman-teman. Selanjutnya kita bakal bikin usernya nih. Saya punya notepad ya ini. Nah, ini kita edit aja teman-teman. Jadi di sini kita ganti aja passwordnya. Jadi 123 aja deh biar gampang ya. Nah, jadi di sini kita bakal bikin user Zabbix ya teman-teman. Dia di localhost dan passwordnya itu adalah 123 teman-teman. Karena kita ini masih di dalam ini ya, di dalam VM, jadi nggak perlu ribet teman-teman passwordnya. Sekarang kita lanjut ya. Kayak biasa teman-teman berikan akses ya. Semua akses ke dalam database Zabbix kepada user Zabbix localhost teman-teman. Nah, terus di sini, nah ini buat ini ya teman-teman fungsinya ini. Jadi si kode ini nanti kira kita itu bisa ngimpor database ke dalam MySQL gitu teman-teman. Jadi nanti kita matiin ya ini. Mana ya, di bawah kalau nggak salah ada. Nah, kita matiin ya. Kita quit aja lagi teman-teman karena ini udah selesai ya. Jadi di sini kita kayak biasa teman-teman. Kita bikin database-nya, terus kita bikin usernya, yang mana usernya ini adalah ini ya teman-teman. Zabbix underscore localhost gitu. Terus kita kasih dia privilege ya untuk akses pool ya, ke dimana poolnya itu cuma di database-nya Zabbix teman-teman yang di sini ya. Terus kita juga mengaktifkan fungsi ini teman-teman. Ini fungsi biar bisa ngimpor ya. Kita keluar dulu, exit ya. Pakai quit bisa juga tuh. Nih dia pakai quit ya. Nah, sekarang kita kopas aja teman-teman dari dekat ini ya. Nah, ini lumayan lama ya teman-teman untuk impor database-nya ya ini. Oh, ini bikin baru ya teman-teman. Jadi nanti ini buat user kita ya. Kita cek lagi. Iya nih buat login ke dalam dashboardnya nanti ini. Nah, sekarang kita, ini agak lama ya teman-teman. Ctrl C. Nah, ini kita tunggu proses instalasi passwordnya 123 aja ya semua. Nah, ini agak lama teman-teman. Teman-teman bisa, dia ini sedang ya teman-teman mengimpor database. Nah, ini kan ya. Jadi pilihannya tuh di dalam sini teman-teman, kan kita udah ketika kita install itu di sini ya mana ya. Nah, ini ada error ya, nggak saya update ternyata. Dia itu juga nginstal scriptnya teman-teman, mana ya. Nah, kita cari sambil nunggu ya, kita ngecari scriptnya. Mana ya, repo Zabbix installed lips, dia ada teman-teman scriptnya itu ikutan ke download gitu. Aku nggak bisa keluar juga sih ini, jadi dia masih proses nih install. Kita tunggu aja teman-teman. Pokoknya itu dia ada SQL-nya teman-teman. Nah, ini ya dalam sini, sebenarnya dalam sini. Nah, ini nama filenya SQL GZ ini, dia bakal melakukan importing datanya teman-teman ke dalam tabel Zabbix ya. Ini sudo-mp uzabbix min p, user Zabbix ke dalam database Zabbix ya teman-teman. Nah, ini lama banget deh teman-teman. Mungkin gara-gara laptop saya ya. Kalau laptop teman-teman bagus itu sebentar aja, jadi saya skip aja lagi nih untuk prosesnya ya. Ketika selesai baru saya record lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini dia udah ngimpor ya, udah selesai nih. Tandanya selesai itu kembali ke sini ya teman-teman, ke CLI. Kalau dia masih kayak di awal tadi itu kan nggak ada ini ya, masih stuck di sini nih di proses loadingnya.
Saya cek dulu rekaman. Oke, udah kerekam ya. Nah sekarang kita ini enggak, kita kerjain deh. Sebenarnya kita nggak perlu itu ya, kecuali teman-teman ini di bukan PM ya. Kalau bukan PM teman-teman wajib nih dimatikan lagi buat keamanan ya. Kita coba deh quit. Nah ini teman-teman kesini ya katanya. Nah sekarang kita bakal setting Zabiknya nih teman-teman. Kita sudo nano aja ya. Sudah download berarti nano aja. Kita cari tadi itu namanya DB ya teman-teman. Kalau nggak dapet nanti kita pakai Ctrl W aja ya. Ini database-nya. Ini kita sesuaikan dulu teman-teman. Kalau nggak salah tadi itu saya nggak ada yang ubah ya. Nah ini cuma ini aja ya, passwordnya saya ubah jadi 123 teman-teman. Kalau teman-teman ngubah bisa disesuaikan ya teman-teman. Ini misalnya DB name-nya bukan Zabik, teman-teman bisa. Kalau saya kan Zabik ya. Nah usernya juga ini teman-teman, Zabik ya. Usernya itu ngimpor dari di sini tadi teman-teman. Ini ya. Terus kita ke bawah lagi teman-teman. Nah ini DB password ya, ini kita cari teman-teman. Ini buat nyalainnya kita hapus aja pagarnya, terus kita kasih 123 ya. Nah ini kita udah selesai di sini. Nah sekarang kita ke sini teman-teman. Kita cek dulu deh. Nah kita jangan ke sini dulu ya. Kita cek. Coba kita ketik IP-nya aja deh. Bagusnya gini sih, dinyalain dulu ya. Tuh nggak bisa ngopas. Kalau port 80 itu aman. Kayaknya nggak kepake ya portnya, jadi nggak jadi saya ubah teman-teman. Kita kesini aja ya. Nah, kita kembali ke sini teman-teman. Kita clear aja, terlalu banyak teman-teman. Nah, ini error ya, nggak bagus. Kita clear, terus kita kesini ya. Dia itu mintanya apa nih? Kita nggak pakai domain ya teman-teman. Nggak kita set nih domain di bin 9. Oke, ini udah ya. Nggak ada yang kita ubah teman-teman. Nah, kita tinggal dinyalakan ya, di restart. Nah, kita restart dulu, aman ya. Biasanya kalau error itu teman-teman dia ada error gitu merah nanti, nggak seperti ini ya. Nah, ini sekarang dia udah coba untuk lakukan ini ya teman-teman, menyalakan ya lebih tepat. Nah sekarang kita bisa coba akses mana ini ya, IP-nya dulu teman-teman. Teman-teman akses aja di sini menggunakan IP 80 ya, karena sebelumnya kita di sini ya. Karena sebelumnya kita setting di sini ya. Nah ini kita tuh pakainya port di 80 teman-teman, dan nggak pakai domain ya, jadi pakai IP. Ini kita coba. Nggak bisa ya. Kenapa nih? Coba ya. Mungkin portnya ya ini. Coba kita ping dulu. Oke, ini bisa ya. Berarti ini portnya nih teman-teman. Pop-up web. Kalau 80 kita pakai webping sih. Sistem CTL restart web. Kita coba lagi teman-teman. Kalau nggak bisa juga kita pakai IP table ya. Kenapa deh, kita coba ya. Kita coba untuk cek service-nya sih. Sistem CTL status.
coba engine egg-nya. Kita kan pakai engine egg nih teman-teman. Sambil kita cek juga. Masalah firewall sih kayaknya. Status. Oke, engine egg jalan. Kita cek lagi ya. Terus ada Zabbix server ya, kita cek juga. Nanti kita cek manual ya teman-teman satu-satu. Oke, dia juga man. Zabbix agen. Ini yang agennya. Jadi si Zabbix ini pakai agen teman-teman buat dia itu mengumpulkan data ya. Kalau teman-teman pakainya itu nggak ada. Jadi dia protokolnya itu nanti ketika kita menambahkan untuk monitoring itu ada agen dan juga ada protokol seperti SNMP teman-teman. Kalau di router itu atau switch ya biasanya pakai SNMP. Kalau untuk PC pakainya agen teman-teman. Aduh, ini kita hapus lagi. Oke, ini juga udah jalan. Engine egg juga udah jalan. Kayaknya memang sih ini ya. Nah ini jalan semua ya, nggak ada error nih. Kenapa nggak bisa ya? Murni pot ini. Coba kita, saya lupa nih kalau pakai IP table. Saya cek dulu ya teman-teman. Ternyata ini teman-teman nih, nggak saya anu ya. Pakai UEFI, pakai IP table juga nggak bisa. Ternyata ini teman-teman. Di sini ya, lupa saya nggak lihat itu. Nah, pagarnya dihapus teman-teman. Aduh, astagfirullah. Nah, baru kita restart lagi ya. Puasa ya, jadi nggak fokus. Nah, kita restart aja teman-teman. Enable-nya nggak perlu ya, karena dia udah nyala. Kita restart lagi, terus kita coba ya. Pantas nggak bisa gitu. Ternyata nggak saya nyalain. Nah, ini udah bisa ya. English, oke, dicekin semua teman-teman, katanya udah oke semua ya. Nah, DB-nya tadi itu Zabbix. Bener kok localhost. Terus ini database portnya 3306 ya. Terus database name-nya ini Zabbix ya. Kita sesuai ini aja teman-teman yang kita bikin sebelumnya ya. Nah, ini Zabbix. Terus usernya Zabbix. Aduh, gimana nih hapus ini? Choose your own. 1, 2, 3 gitu. Oke, kita coba. Nah, sekarang ini Zabbix servernya kita Zabbix gini aja ya, Zabbix MT gitu. Nah, ini waktunya ya teman-teman, pasin aja teman-teman, cocoknya gimana gitu. Mana Indonesia ya? Ini ke-record nggak sih? Kayak ke-record ya teman-teman. Takutnya nggak ke-record nih. Mana ya Asia? Nah ini Asia teman-teman, Pyongyang ya. Kita cari Jakarta aja deh, Asia Kuala Lumpur. Kita dekat Singapura ya, kita pilih aja deh. Jakarta aja dah. Oh, ada Pontianak juga teman-teman. Kita pakai Pontianak aja deh. Nah, ini nanti aja. Nah, ini udah selesai teman-teman. Ini Zabbix. Ini sesuai yang teman-teman bikin ya. Nah, 1, 2, 3. Oke teman-teman. Nah, kenapa nggak bisa tuh? Zabbix, username-nya Zabbix. Kita cek lagi. Oh, ini teman-temannya. Kita kopas lagi. Ini 1, 2, 3. Coba ya. Oh, nggak bisa. Incorrect. Ini loginnya pakai apa? Kita cek ya. Ini kan buat user sebagai atau ini akan kita udah setting tuh. Agak lupa ya, coba kita
Zabbix gitu. Z-nya besar kan. Kalau nggak bisa kita pakai ini ya, Zabbix localhost. Z-nya kecil, terus passwordnya itu 123. Kita kopas aja mungkin ya. Oh ini ya, ini kan user ya. Bentar ya teman-teman, aku troubleshooting lagi nih, kira-kira kemana nih. Oke lanjut ya teman-teman. Nah ternyata itu dia ada username defaultnya teman-teman, yaitu admin, passwordnya itu Zabbix ya teman-teman. Dan ini udah jalan ya. Itu kemarin versi 7 kalau nggak salah. Nanti kita bikin host ya teman-teman. Nah ini untuk komputer kita sendiri. Nah sekarang kita bakal setup untuk di mana tuh Oracle. Nah jadi kita bakal bikin untuk si mikrotiknya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan panggil mikrotiknya ya, mikrotik. Ini ya kalau nggak salah. Next aja nih, kecil nggak apa-apa. 1 CPU boleh. Nah ini kita setting dulu untuk ininya teman-teman. Ini kita bridge aja ya, biar bisa pakai Unibox nih. Ini ke dalam kita pakai internal network. Internet ya. Oke, jadi karena kita nggak punya router ya teman-teman, jadi kita pakai router VirtualBox aja. Teman-teman kalau punya router bisa langsung aja tembak aja ke routernya teman-teman. Ini udah berapa menit ya? 22 menit ya, lumayan panjang. Ini kita perbesar aja teman-teman. Kita perlu apa aja? Kita perlu nggak ada ya sini SNMP, UPS, User Manager, Wireless, IoT. Oh ada LoRa juga ya. Ini aja teman-teman, kita tap ya, tap untuk ACC-nya teman-teman. Dedek juga bisa hotspot. Kita I mana ya? Kalau nggak salah di I. Nah ya hapus aja semuanya. Dia akan burning dulu teman-teman, nanti kita cabut ya di sini ketika dia sudah selesai memburning teman-teman. Nanti saya akan pakai Winbox ya untuk koneksi ini, karena pakai CLI ribet teman-teman. Enak pakai UI ya. Kita tunggu, mungkin saya ini aja teman-teman, saya stop ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Dia udah nge-burning nih, udah di remove ya partisinya, kita cabut aja. Mari kita mounted aja teman-teman. Center katanya ngebug ini ya, nggak bisa di enter. Kita matikan aja, kita nyalakan ulang karena dia di force tadi ya. Ini settingannya masih sama ya, kita cek lagi teman-teman. Keep editing, discard aja ya. Nah ini masih jalan ya teman-teman. Nanti kita pakai Winbox ya. Ini tunggu aja masih. Mungkin saya skip lagi teman-teman sampai dia jalan ya, biar nggak lama. Oke teman-teman ya, ini udah selesai untuk proses di ini mana tadi ya? Ini mikrotik nih. Nah dia udah booting ya teman-teman. Sekarang kita bakal coba untuk menggunakan Winbox ya, karena dia nge-bridge nih teman-teman. Kita connectin dulu. Nah oke ya, udah kan enak gini ya teman-teman, kita pakai Winbox gitu, nggak pakai C. Aduh dulu jangan diganti, nanti lupa ya passwordnya. Nah kita pakai DHCP client aja deh. Kita cek ya interface yang bridge itu ether berapa, ether 2 ya harusnya. Kita coba, kan kemarin itu kita nyeting ini ya,
apa teman-teman nyeting DHCP server gitu. Ini udah record ya. Wah, panjang ya teman-teman video Zabbix ini ya. Nah, kita kesini lagi ke DHCP client. Terus kita tambahkan ya ter2 ya. Ter1 ini kan bridge nih. Nah, ya udah bond ya teman-teman. Dia dapat IP berapa kemarin itu? 16 ya. Karena 16 itu hari ultah saya. Sekarang teman-teman pergi ke SNMP ini teman-teman. Nah, ini teman-teman nyalakan ya. Ini boleh nih misalnya Daus ya. Lokasinya pelihari gitu. Aduh, ketahuan. Klik lokasi saya ya. Ya, saya di pelihari teman-teman. Ini trap targetnya ini isi ini teman-teman. Isi IP dari server kita si Zabbix. Mana ya? Notepad. Nah, kita kopas saja teman-teman. Kalau nggak salah itu di Zabbix ini ya teman-teman. Nah, ini ada public. Kalau mana ya? Aduh, kita cari yang ini udah sih. Nah, ini yang biasa ya. Kita bakal coba yang kesini nih teman-teman. Sini kita bisa setel nih keamanan, aman gitu aja ya. Addressnya. Nah, ini bisa pakai ini teman-teman untuk keamanan ya. Cuma kita coba dulu yang biasa dulu ya, nggak pakai keamanan teman-teman. Ini udah ya untuk bukan di sini. Nah, ini udah saya bikin trap targetnya itu sudah IP Zabbix ya. Sekarang kita ke browser kita teman-teman. Browser, nah di sini ya. Sekarang kita, ini udah ya. Kita akan bikin host teman-teman. Jadi kita bakal menambahkan si mikrotik itu ke dalam sini teman-teman. Mikrotik kita. Nah, ini ada template ya. Teman-teman bisa pakai template nih. Soalnya banyak ya, nanti ada beberapa indikator di sini. Kita cari network ya. Nah, ini core device nih teman-teman. Ya udah ada mikrotik kalau nggak salah. Karena saya dulu pakai ya. Nah, kita cari mikrotik. Nah, ini mikrotik nih. Cari yang biasa aja nih, yang SNMP ya. Karena kan kita pakainya protokol SNMP ya. Interface-nya itu SNMP. Kan mereka satu tempat ya, jadi pakai ini aja teman-teman. Kita pakai satu ya, pakai 2 deh. Kalau nggak salah itu yang 3 ini yang pakai ini teman-teman, pakai keamanan ya. Nah, di sini teman-teman bisa kasih autentikasinya teman-teman. Kita pakai yang ini aja. Aduh, mati nih. Nah, ini kita tambahkan interface-nya ya. SNMP-nya community. Terus DNS name-nya nggak perlu. Portnya itu 161. Ini sambil kita cek ya teman-teman di mikrotiknya. Apakah dia mana ya? Service gitu, service. SNMP. Aduh, keklik terus ya. Mikrotik nih susah ya. Kok SNMP service teman-teman. Kita ke service. Nah, ini ya. FTP, nah kita tambahkan nih, nggak bisa ya. Tapi harusnya dia udah bisa ya. SNMP ini kan bawaannya teman-teman, nih nggak perlu diinstal ya. Sekarang kita sudah bikin nih, bisa teman-teman bikin grup ya. Misalnya nggak ada ya sini. Bisa nih, nggak ada ya. Nanti kita buat aja grupnya. Ini deskripsi ya, ini VM TerOS gitu. Kayaknya kita ada deh teman-teman. Perlu ya grupnya. Aduh, harusnya kita bikin grup dulu. Kita masukin ke aplikasi aja deh. Harusnya network device ya, kita add deh. Nah, nanti kalau terhubung itu teman-teman, dia bakal berubah jadi SNMP. Kita tunggu. Nah, di sini itu ada beberapa ya nanti. Kita ke, ini belum muncul ya. Apa itu? Oke teman-teman, ini udah muncul ya SNMP-nya teman-teman. Tandanya ini udah terhubung ya. Nah, ini udah nyala, statusnya tersedia ya.
Nah sekarang kita bakal ke, saya agak lupa nih, repertory ya, ini mesti ya, ini nyaman menunya, bukan data collection. Saya agak lupa ya teman-teman trigger. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman kalau nggak pakai template itu teman-teman inputnya manual gitu. Dan kalau nggak salah itu untuk si SNMP versi 3 itu ya, yang bawa password itu sama sini versi 7 ya. Saya belum nyoba sih kalau yang terbarunya versi 3-nya apakah ada terbatas gitu. Soalnya ada beberapa opsi yang nggak bisa diakses teman-teman kalau kita pakainya SNMP versi 3 gitu. Nah, di sini juga ada trigger ya. Ini item ini adalah yang mengkoleksi metriknya teman-teman. Nah, di sini kan ada nih uptime hardware, seberapa lama perangkat ini hardware-nya nyala, terus networknya, terus di sini ada operasi sistemnya bisa detect juga nih teman-teman. Ada CMP loss. Jadi dia ngeping ya teman-teman buat memastikan apakah si host ini udah down atau enggak. Sekarang di sini juga ada trigger teman-teman. Trigger ini bisa kita pakai ya untuk beberapa nih. Misalnya kita cek ya mana ya. Nah ini kalau ini nggak bisa ya kalau ini apa, unavailable ya, bisa nih tapi. Jadi kadang ada yang nggak bisa teman-teman. Nah ini sedikit banget ya untuk ini sekedar ICMP ping. Ini ada average juga teman-teman. Kalau hack ini paling bahaya ya. Nah dia nggak bisa ngeping teman-teman, berarti itu down ya. Itu bisa kita pakai nanti agar jadi indikasi kalau perangkat kita itu down teman-teman. Jadi nanti trigger ini berfungsi di sini ya. Mana saya agak lupa sih teman-teman di alert ya. Nah di action ini teman-teman, trigger action, nanti kita bakal bikin actionnya ini berdasarkan trigger gitu. Trigger tadi itu kan banyak ya, kita cek lagi di sini deh di host ya. Nah ini di trigger ya, di Mikrotik. Nah nanti kita mungkin bikinnya itu triggernya menggunakan ini ya, yang nggak bisa diping nih, perangkatnya down. Nanti kita matiin aja PM-nya teman-teman, jadi dia nggak bisa ya, nggak bisa diping. Jadi di Zabbix-nya ini mikir, oh dia nggak bisa diping, perangkatnya bisa down gitu. Nanti kita kasih ini teman-teman, kita kasih peringatan gitu, gerak. Kalau nggak salah bisa ada di sini, dicek gitu langsung. Nah ini udah muncul ya semuanya. Saya agak lupa nih teman-teman. Kalau nggak salah kita bisa ngecek grafiknya langsung, nggak perlu bikin ini dulu di dashboard ya, nanti dibikinnya itu. Saya bentar ya teman-teman, tak cari. Kalau nggak salah di sini deh, atau yang di sini ya, di service monitoring post grafik. Nah dia juga bisa muncul teman-teman problemnya ya. Misalnya kayak tadi itu kan dia triggernya nggak bisa diping nih, nanti dia terlacak di sini ya teman-teman, problem yang tersedia itu. Di sini juga ada grafiknya nih teman-teman. Nah ini memory utilization aja yang kebaca ya. Apa gara-gara dia PM ya teman-teman, jadi dia terbatas gitu untuk aksesnya. Karena sebenarnya untuk Mikrotik ini ya, sebelumnya saya udah nyoba itu, dia banyak teman-teman, bisa sampai ke ini ke jaringannya yang keluar masuk. Mungkin gara-gara PM ya, jatuhnya dia jadi sedikit nih utilization grafiknya. Nah kalau ini kan banyak nih. Nah jadi ini bisa muncul macam-macam teman-teman, bisa penggunaan memori, CPU, dan lain-lainnya ya. Mungkin best practice-nya memang menggunakan router asli nih, karena saya untuk dulu itu pakainya router asli. Atau kita coba ini dah, ini dashboardnya udah ada kan, belum dibikin ya. Nah sekarang kita bisa bikin map dulu deh. Jadi map ini apa sih? Map ini yang nanti kita pakai di dashboard teman-teman. Map mikro gitu aja. Nah ini teman-teman bisa atur nih, ada background image-nya, teman-teman bisa sesuka teman-teman lah untuk ininya teman-teman. Desainnya saya biasa aja nih, nggak ribet ya. Kebalik. Terus kita ke map lagi.
ke sini. Ini almap aja. Kita ke ini yang kita bikin baru ya. Nah, di sini teman-teman bisa nih ke edit dulu. Wah, ini panjang banget sih teman-teman videonya ya. Ini hampir mau buka juga ya. Jadi kalau nggak sempet nanti saya lanjutin lagi. Jadi di sini kita bisa menambahkan. Nah, ini add element ya teman-teman. Nah, ini bisa kita pakai ya image, tipnya image. Kita ganti jadi host teman-teman, karena kita mau pantau host ya. Label elemennya ini ada sih kodenya sih, Mas. Kalau nggak salah gini ya, kalau masih ingat nih host. Gitu ya. Nah, ini hostnya teman-teman pilih aja. Kita kan sudah bikin tadi ya hostnya di sini ya. Nah, ini di Mikrotik teman-teman. Kita bisa ganti ya untuk ininya. Mana nih router? Kalau nggak salah dia ada router nih. Jadi sebenarnya untuk Zabbix ini banyak banget teman-teman. Dia bisa sampai ke database ya. Saya nyoba, jadi dia bisa monitoring database juga, macam-macam ya teman-teman. Kita pilih aja. Nggak perlu ya. Nah, kita tambah. Nah, dia berubah ya. Nah, ini topologinya teman-teman. Jadi karena saya cuma sanggupnya segitu ya untuk laptop saya, takutnya berat banget. Jadi nanti waktu record susah teman-teman. Jadi saya satu router ya yang dipantau. Teman-teman bisa nyalain makronya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa salah ya kodenya. Ya ada teman-teman kodenya. Jadi kita namanya manual aja ya, Mikrotik. Saya lupa gitu. Jadi nanti dia membaca host dan IP-nya teman-teman. Bagusnya gitu sih. Coba kita tanya AI aja deh. Ini apa ya? Zabbix label ya. Zabbix label kode buat di map gitu. Dia ada teman-teman host tanda kurung apa gitu, saya lupa ya. Kita catat bahasanya ya. Nah, ini hostname teman-teman. Host. Nah, ini host IP. Kita kopas-kopas aja teman-teman. Nah, udah ya. Kita pakai AI aja biar enak. Nah, ini kita hapus. Jadi dia itu membaca ya berdasarkan host. Nanti IP-nya juga muncul teman-teman. Host IP ini udah ya kosong. Nah, kita apply. Nah, bisa ya teman-teman. Itu dia membaca berdasarkan nama host. Ini kita buang aja ya, karena double tuh. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk ini teman-teman. Manual ya. Itu salah tuh IP-nya tuh. Kok gitu IP-nya ya? Oh, pantas ya teman-teman. Ini ternyata apa nih? Jadi double gini ya. Tutup. Ya kan double ya. Nih kita ke satu aja. Ini salah kayaknya teman-teman. Di host ya. Pantas ya nggak muncul ininya. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Aduh, astagfirullah. Lupa ya. Jadi IP-nya itu kita pakai. Pantas ya nggak muncul. Ternyata tadi itu saya nggak lihat teman-teman. Nah, ini kita IP-nya ya. Pantas nggak sedikit gitu yang muncul teman-teman. Nah, ini kita update lagi. Nah, ini kita tunggu teman-teman sampai Mikrotiknya ini SNMP-nya nyala lagi ya. Nah, ini udah muncul teman-teman, grafnya udah 2 ya. Triggernya juga pantas ya, tadi agak aneh triggernya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Nih ada hardware model CMP. Ini si item ini seperti yang saya bilang di awal teman-teman, dia itu nge-koleksi metriknya ya dari router. Kan router kita itu pakai SNMP, itu dia ngasih ini teman-teman, ngasih datanya ya ke dalam si Zabbix yang dimana trap kalau nggak salah tadi namanya ya. Kita buka lagi deh biar enak di SNMP. Nah, aduh, klik ya. 3 tahun pakai Mikrotik masih
Salah ngeklik. Nah ini ada target ya teman-teman, ini IP si Zabbix ya. Jadi dia khusus ngirim datanya ke dalam sini aja nih, karena IP Zabbix nih ya sama. Nah ini udah masukkan semua triggernya. Nah grabnya cuma muncul 2 ya. Ada apa aja nih, kita cek dulu ya. Kita ngeceknya itu di monitoring. Kepencet lagi teman-teman. Nah mana tadi ya, auto collection bukan, kita di monitoring, di host ya. Nah sekarang kita bisa cek grabnya udah nambah teman-teman. Maaf ya tadi ternyata saya lupa nih target IP-nya teman-teman, pantas aneh ya nggak muncul. Nah di Zabbix ini teman-teman bisa lihat nih untuk penggunaan CPU-nya ya. Nah ini ada penggunaan memorinya juga, bener ya ini 2 GB memorinya, untuk kita setting CPU-nya cuma 1. Nah ini udah muncul semua, traffic-nya juga udah muncul, cuma kita gimana ya ngetes traffic-nya. Mungkin kita ping Google aja teman-teman. Oh ini nggak punya internet nih, kita settingkan internetnya dulu ya. Kayaknya ini video sejam lebih deh kayaknya teman-teman ya, kalau menurut saya sih. Ini path interface bukan yang ini, ke Ether 2 ya CP-nya. Nah ini masih correct teman-teman. DNS-nya juga kosong ya harusnya. Kemarin itu kita bikin DNS gak sih? Kita coba ping dulu ya. 0. Aduh, password deh 123 ya. Nah ini kita ping Google dulu. Kita bikin traffic teman-teman, nggak bisa ya. Apa dia nggak ada rootnya, atau kita kemarin itu nggak nyeting internetnya teman-teman. Jadi nggak ada internetnya. Kita pakai ini aja deh. Ini rootnya ini udah bener ya. Tinggal pakai internet ya. Ribet jadinya, nggak bisa cek datanya, nggak apa-apa deh. Tapi nanti kita muncul ya. Nah ini kita kembali ke map lagi teman-teman. Nah kita kan udah bikin ya sebenarnya teman-teman. Wah hilang. Mana dia teman-teman? Nggak ke-save tadi ya? Iya nggak ke-save ya. Udah kita bikin baru lagi teman-teman. Ini image-nya kita pilih yang host ya. Nah ini kita untung masih ada ya kopasannya. Teman-teman tinggal kopas aja ini. Kita pakai 2 ini aja deh. Hostname ya. Satunya kita nggak pakai. Ini kita hapus. Nah jadi teman-teman nanti bisa sebenarnya konekin ya. Nanti bisa diarahin kayak kita pakai Planet Lab teman-teman. Aduh, gatel ya. Ngecari lagi deh ini. Mana router ya? Nah ini router nih. Nah ini host is not select. Oh nggak ke select ya. Nah hostnya tadi kan dia MikroTik ya, masuk di dalam grup appliance. Nah ini muncul ya teman-teman. Atau nggak muncul IP-nya tuh. Nah biar muncul itu teman-teman nyalain expand Max OS ini ya. Nah ini udah muncul ya teman-teman. Ini kita save dulu ya, takutnya nggak save gitu. Nah sekarang kita udah bikin ya, jadi teman-teman tambahin aja nanti ya ini MikroTik gitu, nggak apa-apa. Tuh ada lognya juga ya teman-teman, apa yang telah kita konfigurasi. Nah sebenarnya kalau teman-teman punya 2 router, kita tambahkan aja. Teman-teman bisa bikin topologi di sini. Jadi nanti teman-teman pisah aja tuh. Ini kontrol, ini kontrol. Nah diklik kontrol terus apply, nanti dia muncul koneksi gitu. Kenapa nggak bisa nih? Kita ganti jadi host ya. Mungkin gara-gara nggak host ya. Ini kita kasih server Zabbix aja teman-teman. Nah Zabbix server yang punya kita, kan kita punya agen yang install. Ini Zabbix. Seakan-akan nanti terhubung gitu. Nah ini kita CTL, ditahan sambil ini ya, apply.
nggak bisa di-apply. Oh, ini add link teman-teman. Nah itu ya, aduh, lupa ya, udah lama. Nah teman-teman bisa bikin nih nanti topologinya ya. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat nanti muncul misalnya ada error-errornya. Error-errornya itu berdasarkan trigger teman-teman. Misalnya nggak bisa di-ping tadi ya. Nah ini kita update dulu. Ini mau buka ya teman-teman. Jam berapa ya? Jam 5.26. Mungkin sebentar lagi ya. Nanti saya lanjutin habis tarawih gitu. Kita coba dulu ya ini. Nah jadi kan kita udah bikin map nih teman-teman. Sekarang kita bakal bikin dashboardnya nih. Nah, kita bikin baru aja ya, jangan limpah di sini. Nah ini create dashboard, teman-teman bikin misalnya konten ya, kita konten gitu. Nah ini teman-teman display periodnya setiap berapa detik gitu, 30 ya. Nah ini teman-teman tambahkan widget. Nah, tipenya ini teman-teman ganti aja. Misalnya kita mau pakai apa ya? Kita pakai ini aja deh, grab. Nah, nih mikrotik ya. Kita bakal bikin CPU aja ya ini. CPU mikrotik. Nah, teman-teman bisa pilih nih, dia maunya apa. Macam-macam teman-teman. Ada di scoper status. Ini info-info yang muncul ya. Misalnya nanti ada trigger yang error gitu, nanti dimunculin teman-teman. Ada grafik, ada gauge, ada favorite map, ini yang kita bikin tadi ya teman-teman. Host availability, host navigator, item history. Item ini kan ini ya, dia ngambil metrik dari data di router teman-teman. Item navigator, map, ini yang kita pakai tadi ya, yang kita bikin. Nanti kita select aja, picture juga bisa teman-teman. Problem misalnya ada error apa gitu, berdasarkan apa nanti triggernya teman-teman pilih aja gitu. Top host ya, saya pakainya top host sih biasanya, sama ini ya, sama dash, sama grab. Nah datasetnya teman-teman pilih aja nih. Nah, kita mikrotik ya, jangan jabik. Kita ambil di mikrotik gitu. Nah ini hostnya ya. Nah sekarang kita mau ambil item. Item tadi apa teman-teman? Item tadi itu adalah fungsi Zabbix yang mengambil metrik di dalam server teman-teman gitu. Misalnya kan kita CPU ya, kita cari aja CPU di sini. Nah nanti kita bikin lagi ya. Nih panjang sih ini bikinnya. Nah ini udah muncul ya teman-teman, bisa. Nah ini udah muncul ya teman-teman. Untuk pindahin. Nah ini CPU ini bagus. Bagusnya ini sih. Oh ini aku ganti aja teman-teman. Kita pakai top host saja ya. Ini kita ganti menjadi traffic aja nih. Soalnya yang kayak gini nih bagusnya traffic teman-teman. Nah ini kita ganti ya, karena kita nggak mau ambil CPU, kita mau ambil traffic teman-teman. Kita bisa pilih nih yang dikirim dan diterima di ether 1 sama ether 2 deh, kita gabung aja ya. Ini ada paket keluar juga teman-teman, banyak ya. Untuk si Zabbix ini lengkap banget teman-teman. Nah ini kan bisa nih kena keluar ya teman-teman. Nah bagusnya gini sih kalau saya ya, tampilannya itu ini ketarik. Nah ini kita bikin dashboard ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal bikin lagi satu di sini. Kita pakainya top host ya. Nah top host ini keren teman-teman. Dia bisa banyak ya buat ngambil ininya, datanya. Nah ini refresh intervalnya teman-teman. Data yang masuknya itu ya kan dari host dulu nih, masuknya baru ke sini nanti kan dikirim. Itu kan ada interval delay-nya teman-teman. Nah ini kita pilih ya. Kan si mikrotik tadi bagian appliance ya, saya nggak bikin tadi grupnya. Nah hostnya itu pilih mikrotik. Nah di sini teman-teman bisa menambahkan banyak ya. Nah di kolom ini. Nah misalnya di sini CPU gitu. Kan biasanya gini sih. Nah item, tahu. Nah teman-teman bisa pilih aja nih CPU. Nah ini udah ya. Nah, ini tampilannya aja teman-teman. Terus teman-teman tambah lagi nih maunya apa gitu, misalnya uptime. Nah, uptime itu di paling bawah kalau nggak salah. Nah ini ya, uptime hardware. Nah, tambahkan aja lagi. Terus RAM aja deh, resource. Teman tambahin aja, misalnya RAM ya di sini. Total memori ini apa nih?
total memori ini RAM atau apa nih? Kalau nggak salahnya beda ya. Nah, di penggunaan memori nih. Kita ini aja ya. Pengguna RAM. Kayaknya memang nggak sempat sih ini. Jadi nanti saya potong ya teman-teman. Kita sampai sini dulu untuk ini soalnya saya buka di masjid teman-teman. Di sini kita sudah RAM tadi ya. Terus OS-nya deh, kan dia bisa nebak ya teman-teman. Dia tahu gitu mana ya sistem name, kalau nggak salah dia ada itu OS mana operating system. Nah, dia bisa ngebaca teman-teman. Nah, udah kita segini aja dulu ya. Nah, dia muncul ya teman-teman. Nggak baca ya, nggak bisa baca dia tuh. Nah, kita gini aja. Nah, bagus ya. Nggak kebaca tuh si OS-nya. Kita ganti aja ya, kita edit. Misalnya penggunaan ini dah, penggunaan RAM. Sudah ya tadi ya penggunaan RAM. Usage space. Hardware number nih, bisa juga nih serial number. System location, usage memory ya, ini sama aja nih. Nggak perlu ya kayaknya. Nah, ini udah ya. Kita apply. Nah, sekarang kita tambahkan mapnya teman-teman. Topologi ya. Banyak itemnya teman-teman. Teman-teman bisa search ini ya. Topologi aja deh. Topologi gitu. Ini 15 menit ya, nggak apa-apa deh. 10-30 detik dah. Nah, kan kita udah bikin sebelumnya nih. Nah, kita tinggal tambahkan aja teman-teman. Nah, ini udah muncul juga. Kayak gini ya tampilannya. Ini karena saya jelek ya bikinnya, jadi gitu hasilnya. Ini teman-teman save aja dulu. Nah, sekarang kita udah bikin tampilan dashboardnya nih teman-teman. Nah, yang karena dia bisa kayak si ini ya, kayak si berapa. Nah, teman-teman bisa enak si Zabbix ini, teman-teman bisa cek untuk tanggalnya gitu. Misalnya di tanggal berapa ada, misalnya teman-teman ada karyawan laporan, Mas tanggal 10 gitu ada error nih routernya. Terus kan kalian malas ke tempat nih. Bukan malas sih, kalian ke kritis gitu. Emang bener nih. Jadi kalian bisa ke Zabbix aja teman-teman. Kalian ceklah ke tanggal 10 gitu. Oh, ini belum ya. Nih, satu lagi teman-teman. Kurang ya. Problem. Nah, kita tambah lagi teman-teman. Discover. Problem host. Problem ya. Error gitu kita kasih ya. Nah, ini hostnya dari kita ambil mikrotik aja. Teman-teman bisa bikin nih misalnya khusus ya. Misalnya hostnya ini router gitu, router, server, jadi dipisah ya teman-teman. Nah, ini kita pilih apa aja nih problem tag-nya. Nggak perlu ya. Nah, mana yang semua itu? Saya agak lupa teman-teman ya. Coba kita tes dulu deh. Nah, ini bener ya berarti itu. Ini ya kalau nggak salah ada gitu. Biar semua problem itu ke ini teman-teman. Problem. Nah, ini sepertinya masukin aja semuanya. Atau teman-teman mau spesifik nih. Kalau problem-problem kayak tadi kan cuma ganti nama gitu, kan nggak ngaruh ke sistem. Jadi nggak perlu, teman-teman bisa masukin gitu. Terus ada juga ini high disaster ini, kalau nggak salah high dan disaster ini yang sampai error itu ya, sampai nggak bisa diping. Kalian masukin aja. Nah, statusnya katanya berganti nama nih, nggak apa-apa teman-teman, itu kan nggak bikin sistem rusak ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ke, nah ini teman-teman, mungkin saya tunjukin aja ya, teman-teman bisa ke sini. Jadi di sini ya teman-teman, dia bisa, kerennya Zabbix ini dia bisa otomatis tiap hari bikin laporan teman-teman. Nah, mungkin karena kebanyakan ya ini materinya Gmail login gitu, saya akan kasih tahu aja. Atau mungkin nanti saya pisahin aja nih buat update setiap hari ini laporannya. Saya liatin yang punya saya aja deh. Saya login ke Gmail dulu teman-teman. Pilot ya jadikan. Jadi nanti di sini dia bisa ngedisplay ini teman-teman. Laporan harian ya. Jadi teman-teman itu nggak
nggak perlu bikin laporan harian gitu teman-teman, cukup dikirimin nanti pakai email teman-teman. Nah kalau saya kan pakainya email gitu kan. Ini ya, dia itu ngirim laporan teman-teman, jadi teman-teman bisa setel tuh di jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah ini ada start misalnya dari jam 11 gitu, misalnya dari jam 8 deh sampai jam start jam 8 lewat berapa gitu, 00. Oh nggak bisa ya. Oh jadi startnya itu, oh ini mulai untuk merekamnya ya, maaf ya teman-teman. Nah teman-teman bisa misalnya jam 8 gitu mulainya, terus teman-teman kasih nih dari tanggal berapa dia bikin laporannya sampai tanggal berapa, subjeknya apa, pesannya apa nanti. Nah nanti dikirim ke sini ya, teman-teman bikin dulu nih nanti di data collection, namanya itu media type ya, itu buat terhubung teman-teman. Tapi saya kasih ini aja tampilannya. Nah, saya agak lupa nih pakai email di sini. Ini akun Google, astaga, salah ya teman-teman. Gmail login gitu. Saya mau nampilin aja nih untuk ini teman-teman, gimana sih hasil dari laporan yang dikirim Zabbix itu. Mungkin kalau teman-teman request ya untuk yang harian itu bisa saya bikinkan nanti videonya. Sementara itu kita bikin ini ya, kan kita udah bikin nih triggernya udah juga. Nah kita bakal bikin alertnya teman-teman, action ya. Jadi action, kita bikin media tab aja dulu deh. Nah, nanti teman-teman bisa juga nih buat pakai API ya, Zabbix API. Nah kita ke mana ya, data collection kalau nggak salah, bukan report, inventory. Kita cari ini ya, cari mana ya, bukan. Nah ini media tab situ ya ternyata. Nah ini ada beberapa ya teman-teman untuk bukan tampilan, untuk kirim notifikasinya lah ibaratnya ya. Nah, kita kembali, saya mau nampilin ini teman-teman. Nah, ya. Jadi dia ngirim otomatis teman-teman, kalau punya saya itu ngirim otomatis setiap jam 4 gitu. Nah, ya. Ini berapa menit nih, sejam lebih nih. Udah 57 menit teman-teman. Ini belum selesai ya, kita belum sampai ke media tab, tapi endingnya itu nanti mungkin sampai kita ngekirim trigger ya, action dari suatu trigger gitu. Trigger itu kan seperti namanya ya, pemicu. Jadi ketika trigger terpicu misalnya dia nggak bisa diping nih, routernya mati, kita nggak tahu ya, kita bisa kirim pesan teman-teman. Nah ini kita mungkin kesini aja ya, kita pakainya Telegram aja deh. Ini banyak banget teman-teman nih. Kalau saya itu pakai email, Discord juga bisa nih, gila banget. Telegram aja ya. Nah ini namanya Telegram notebook ya. Nah ini teman-teman ya, ini nggak perlu ya, saya agak lupa nih gimana ya, message template. Nah ini bisa kita atur nih, dia mau ngirim apa problemnya. Sampai sini aja dulu ya, nanti saya ini teman-teman, kita cek yang diterkirim ya, soalnya ini mau maghrib ya. Saya sampai ini ya, nah ini nih kepada tim IT. Nah teman-teman bisa lihat ya nanti untuk hasil dari ini ya, apa namanya, di bagian ini nanti dulu ya, di bagian aduh lupa gimana ya, data collection, monitoring, service, inventory. Oh ini report, schedule report nih, saya tampilin ini aja teman-teman. Nah ini ya, nah dia bisa ngasih laporan nih teman-teman. Aduh buram banget ya, nggak ke download full nih, harusnya bersih sih, kenapa jadi buram ya. Nah ini udah bersih ya, kan delay. Nah jadi dia punya saya gini ya, ini saya punya 3 AP ya kemarin itu. Jadi seperangkat aktif, jaringan menyala, CPU dan lain-lainnya teman-teman. Dia itu bisa ngasih laporan ini ya. Nah ini kan laporan teman-teman, ini dikirim teman-teman otomatis ya. Ini ada traffic dari jam berapa gitu, kita cek ya. Dari jam 1 ya sampai jam berapa nih, dia ngebaca sampai jam 12 ya. Nah teman-teman ada juga nih salah satu, ini kan laporannya.
Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Ini udah terlalu panjang banget. Saya lanjutin lagi. Nanti ini tetap satu video teman-teman. Tapi saya mau persiapan nih, udah jam mau buka nih teman-teman. Oke, jadi saya stop dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut habis tarawih mungkin untuk sampai di bagian actionnya ya teman-teman. Yang sampai ngirim pesan ke Telegram gitu. Oke, saya stop dulu ya teman-teman. Mau berbuka persiapannya. Oke teman-teman ya. Jadi ini lanjutan dari kemarin. Saya mau berbuka itu ya, jadi saya stop dulu. Dan kalau nggak salah itu kita sampai di bagaimana kita akan mencoba alert ini ya teman-teman. Nah jadi bakal kita coba aja dulu nih. Jadi pertama kita bikin media type. Nah sesuai janji kemarin ya, kita bakal pakai Telegram aja. Nah jadi kita login ke Telegram dulu. Telegram login. Lelet ya. Nah, ini lelet ya teman-teman, ku stop dulu sampai display. Oke teman-teman, kita udah di Telegram ya. Nah ini bekas-bekas saya dulu. Nah jadi pertama itu kita ikutin dia aja deh. Sebenarnya dia udah ngasih tahu nih teman-teman. Nah ini ya. Jadi katanya kita perlu ke bot pattern dulu ya teman-teman. Kita akan bikin bot. Nah ini ada sebelumnya saya bikin. Kita bikin aja di sini new bot. Nah katanya kamu botnya mau dipanggil apa? Kita kasih monit aja ya, monit bot gitu. Monit bot. Good, now choose username for your bot. It must end with bot. Oh berarti ini namanya terserah ya teman-teman. Berarti ini kita gak apa-apa deh, double ya. Oh, monit sudah dipakai monit bot 1. Monito bot gitu ada nggak? Gila banyak banget. Monit ya, kita coba ini. Baik, kena semua ya. Kita kasih nama dashbot. Ini bisa nggak ada bot? Wah. Bikin nama nih ribet ya. Jadi bot Monidaus bot gitu ya. Bisa nggak? Oke bisa ya. Nah pertama ini kita kopas dulu teman-teman. Kita ngikutin yang di sini aja ya. Ini ada ngasih tahu. Udah nge-black screen. Nah sekarang kita perlu, nah kita udah ya nih, untuk mengambil botnya kita pakai ini aja teman-teman. Tokennya saya paste di sini ya. Kita kopas lagi. Nah, kita hapus dulu teman-teman. Kita timpa, oke. Sekarang itu kita akan register bot ya, terus setup personal group, terus retrieve ID for user group notification. Nah sebenarnya dia ada dua ya teman-teman. Kita bisa langsung personal ke dalam ini kita, ke dalam Telegram kita, atau teman-teman bisa masukin ke dalam grup gitu. Kalau ini tadi kan contohnya di dalam grup ya, dia mintanya itu nih, setup personal group notification. Nah kita ini dulu teman-teman, kita start bot kita dulu ya. Ini kita start. Nah sekarang kita perlu my bot ID. ID bot ya, saya cek dulu ya. Nah ini my ID bot. Jadi kita mau cek ID kita gitu. Nah ini udah ya. Jadi sebelumnya saya udah pernah coba ya teman-teman. Nah teman-teman ketik aja nih, ikutin ya, get ID.
Harusnya nanti hasilnya kayak ini teman-teman. Jadi ini untuk personal WA kita ya. Nah kita minta, kita salin aja nih. Ini ID kita teman-teman. Ini ID ya. Nah teman-teman kalau pengen ID, nanti ini ID ini untuk yang ini ya teman-teman. Untuk personal ya. Tapi kita akan bikin yang di grup aja teman-teman. Ngikutin yang ini ya. Jadi teman-teman misalnya grup IT gitu. Jadi teman-teman bikin grup, masukin aja grup teman-teman gitu. Jadi sekalian aja di grup teman-teman, mungkin IT-nya ada 3 misalnya gitu buat ngecek server atau router teman-teman. Jadi tahu ya banyak. Nah ini perlu di start katanya teman-teman. Kita udah ya nge-start tadi itu di Monitbot. Nah ini udah kita start ya. Nah sekarang kita ini ya bikin grup nih. My ID bot. Nah terus teman-teman masukin retrieve group ID. Nah di grup ID kita bikin grup dulu teman-teman. Kita kopas username ini dulu biar enak. Nah ini kita kopas ya. Kalian tambahkan. Terus sama si my ID bot tadi ya. Kita cek lagi. My ID bot. My ID bot. Nah ini teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa tambahkan. Nah ini kita ganti namanya tuh konten ya, konten Zabik gitu. Kalian aja. Nah ini udah ya teman-teman. Sekarang kita bakal ngejalanin. Nanti kita kopas juga deh. Sebenarnya teman-teman nggak perlu sampai pakai ini ya. Mana tadi? Nah ini nih. Sebenarnya teman-teman nggak perlu ini ya. Soalnya ini udah muncul nih. Mungkin untuk studi kasusnya itu teman-teman pakainya HP gitu. Coba kita minta ya. Pakai ini. Nah ini sama teman-teman 52. Coba teman-teman cek 52 8694 9263 kan sama ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu untuk yang ini ya. Kecuali teman-teman pakainya itu nggak pakai yang web gitu. Kalau yang web kan kelihatan tuh di URL-nya ya. Kita kopas aja. Jadi min-nya itu dikopas juga teman-teman. Ini juga tadi yang mana? Atau nggak pakai ya? Oke, kita sekarang udah punya ini teman-teman. Nah, ketambahan tuh. Nah, kita kopas lagi. Di mana tadi konten Zabik ini? Nah, ini kita Ctrl S dulu. Nah, untuk itu ini saja ya teman-teman. Untuk yang kita diperlukan itu ini aja ya. Nah, teman-teman, kita sudah punya ini ya. Kita punya token dari botnya, kita punya ID dan juga kita punya grup teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih nih. Kalau mau personal, teman-teman bisa pakai yang ID ini, yang kita di mode My ID ini ya. Nah, ini personal teman-teman. Dia bakal ngirim secara personal gitu bang. Enggak ada saya. Kok kehapus mungkin ya. Jadi sebenarnya bisa teman-teman. Jadi pakai ID, tapi sekarang kita akan pakai grup aja teman-teman. Jadi jadi teman-teman bisa tambahkan aja nih misalnya pakai tim ya. Teman-teman tambahin nih misalnya teman kalian siapa, misalnya Iki Anto, Bakri ini ya teman-teman saya. Orang IT misalnya tambahkan aja. Jadi nanti si botnya ngirim di sini teman-teman untuk notifikasinya ya. Nah sekarang ini ya, ini udah dibilang juga nih, ini alert untuk mengirim katanya. Kirimnya kemana? Kirimnya itu ke dalam ini teman-teman, grup kita tadi ya. Ini yang ID grup. Terus teman-teman perlu tokennya lagi nih. Kita kopas aja. Nah, kita kopas, terus kita paste di ini API token. Nah teman-teman paste aja di sini. Ini udah selesai ya teman-teman. Nah, udah kita save dulu. Udah enable belum? Takutnya belum enable lagi. Diklik aja teman-teman buat dinyalakan ya. Nah, sekarang kita udah sampai memasukkan bot ya atau MediaTab ini untuk pengirimnya teman-teman. Sekarang kita perlu ke user teman-teman. Nah, di sini saya akan pakai user defaultnya aja ya si Zabik teman-teman. Kalau mau bisa bikin user sendiri gitu. Teman-teman masuk aja nih. Misalnya teman-teman nih user sendiri ya buatan teman-teman.
teman-teman pindah ke media. Nah, teman-teman tambahkan si ini tadi teman-teman. Nah, ini udah ya Telegram. Nah, Sento ini nggak perlu ya, karena sudah ada sebelumnya ya. Di Sento ada kan kita, saya tambahkan dulu deh. Oh, tetap perlu ya. Padahal bisa tuh, tetap di sana aja. Nanti kita tambahkan aja teman-teman. Nah, ini kita tambahkan ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ngeset ya ini aktifnya sampai kapan gitu. When aktif ketika 1 sampai 7 24 jam ya. Nah, teman-teman juga bisa nih untuk misalnya yang mengirim itu yang dikirim itu notifikasinya maunya yang apa aja nih. Bisa aja nih teman-teman pengennya yang berbahaya aja, misalnya sampai ping, sampai nggak bisa mati, nggak bisa di ping ya, teman-teman bisa pilih high dan disaster gitu, tapi saya semuain aja ya. Jadi ini terserah teman-teman pengennya apa yang pengen ditampilkan nanti ketika dikirim. Nah, ada aja teman-teman. Nah, ini update ya. Dan teman-teman pastiin juga biar permissionnya. Ini karena saya agar dia bisa membaca nih teman-teman. Ini kan hostnya, jadi bisa permissionnya ini read ya, dia bisa membaca dan menulis. Teman-teman kalau mau pengen ngirim pesan itu biasanya perlu ini ya, biar bisa membaca teman-teman. Ini saya cek dulu si kerekam ya. Oke, sekarang kan kita udah nih untuk set usernya, terus kita udah juga set media type-nya teman-teman. Yang mana sih media type ini adalah, nggak saya jelasin tadi ya, untuk sebagai klien dari si Zabbix-nya ini untuk mengirim pesan teman-teman. Ibarat kata itu AI aktifnya ya, yang dia bisa mengirim pesan berdasarkan beberapa parameter. Nah, sekarang kita tinggal setting parameternya teman-teman, yaitu action ya. Nah, kita akan bikin action ketika apa? Ketika pakai trigger ya. Ketika trigger terpicu gitu. Nah, contohnya ini kita bakal matikan perangkat si mikrotiknya ya nanti di PM. Nah, ini mikrotik mati gitu, mungkin gitu aja ya. Nah, kondisinya nih teman-teman pilih nih, ini macam-macam teman-teman. Cuma untuk saat ini di video ini kita akan pakainya trigger. Nah, ini macam-macam ya teman-teman. Kita trigger aja. Nah, di sini bisa pakai template juga. Kita pakai host ya, karena kita udah bikin sebelumnya. Nah, ini teman-teman triggernya yang memicunya apa nih? Banyak ya ini, teman-teman bisa atur sendiri. Nah, ini ada ya tadi yang saya bilang, ada severity-nya, ada yang biasa, ada yang nggak terlalu berbahaya, ada yang rata-rata, ada yang sudah mulai kena peringatan. Nah, ini yang berbahaya, yang high, yaitu yang nggak bisa di-ping, kemungkinan perangkatnya mati gitu. Biasanya kan gitu ya, kalau nggak bisa di-ping dia mati. Kita akan pakai ini teman-teman. Nah, jadi triggernya ini terpicu, actionnya ini atau action ya, actionnya ini terpicu ketika triggernya itu mendeteksi. Dan yang dideteksi itu trigger apa? Trigger yang dideteksi itu adalah trigger ketika si mikrotiknya ini nggak bisa di-ping teman-teman. Anggapannya itu mati ya. Nah, kita tambahkan. Lalu teman-teman ke operation. Nah, ini ganti ke 1 menit kalau saya. Ini operationnya itu ketika ini terpicu ya teman-teman. Takutnya itu kan kalau ini ngebug aja gitu, ternyata bisa di-ping, dia nggak ngirim pesan teman-teman selama 1 jam tadi ya. Cuma di saya 1 menit aja biar cepat. Jadi nanti ketika dia 1 menit nggak bisa di-ping, maka ini berjalan ya. Nah, sekarang operationnya ini bisa teman-teman tambahkan send to user aja ya. Nah, di sini kan kita sudah bikin ya usernya tadi itu. Nggak bikin sih, kita pakai user Zabbix ya. Dan saya udah bikin medianya, sudah saya konekin gitu yang di sini tadi ya. Media type untuk kliennya yang nanti menghubungi gitu. Nah, terus teman-teman pilih aja ke sini ya, ke Telegram. Karena kita kan makanya Telegram ya. Nah, ini nggak usah ya. Ini udah cukup banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman tambahkan aja ke sini. Belum ya nih. Nah, tadi itu sampai di mana sih ya? Nah, ini update dulu teman-teman. Nah, sekarang ini ketika ini ya teman-teman, ketika triggernya terpicu, yang mana ketika dia tidak bisa ngeping, maka ini akan berjalan nih teman-teman operationnya ya, yang dimana dia akan mengirim notifikasi dari Telegram.
teman-teman sebenarnya bisa untuk ini teman-teman menggunakan custom message ya. Cuma kalau saya nggak pakai ya, karena di ini tadi itu di media type itu udah template-nya udah ada teman-teman. Kita pakai itu aja ya, pakai default. Teman-teman bisa tuh kalau mau pengen diubah-ubah template-nya bisa juga, pakai di coding bisa juga teman-teman. Nah ini ibarat katanya itu recovery-nya ya. Kalau misalnya tadi itu kita gini kan ya, saya ada dulu deh. Nah kita itu kan actionnya itu adalah ketika trigger terpicu. Triggernya itu apa? Ketika si routernya itu nggak bisa di-ping, anggapannya itu dia mati ya teman-teman. Nah akan terjadi dua kejadian teman-teman. Kejadian pertama itu operation ini berjalan ya, dia bakal ngirim pesan mengikuti template di media type ini teman-teman. Jadi ada ya tadi tuh yang kita mengisi-ngisi tadi itu sebenarnya itu template, di sisa-sisanya itu template teman-teman. Nah ketika triggernya itu terpicu, yaitu ketika routernya itu nggak bisa di-ping, si Zabbix-nya ini nggak bisa nge-ping ya ke routernya, dia mati gitu. Nah cara biar kita tahu kalau router itu udah jalan, kita pakainya recovery operation teman-teman. Jadi dia ada ini ya, ibarat kata itu pesan keduanya. Jadi ini pesan pertamanya terpicu ketika si routernya itu mati nggak bisa di-ping. Nah pesan kedua ini adalah ketika routernya itu sudah bisa di-ping. Makanya recovery ya, pemulihan gitu. Nah sekarang teman-teman update aja. Nah ini udah cukup ya teman-teman untuk bagaimana kita membuat action nih. Sebenarnya macam-macam ya. Teman-teman bisa pilih macam-macam ya. Kalau mau bisa nanti saya buatin lebih panjang lagi ya. Zabbix ini emang banyak banget gitu. Kita yang basicnya aja dulu ini. Sekarang kita ke monitoring. Kita ke host. Kita udah setup si ini ya teman-teman. Setup usernya kita bikinkan media type untuk user kita ya. Nah, di sini seperti yang di tadi itu. Nah, ini teman-teman pastiin dulu nih udah ya. Telegram oke. Terus teman-teman kesini lagi media type. Nah ini tadi yang error itu. Jadi dia pakai template saya teman-teman. Sebenarnya bisa diubah nih. Nah ini bisa nih parameternya alert message, event severity. Jadi ini otomatis ya teman-teman untuk kodenya itu nanti. Jadi kita nerima pesan aja gitu. Kita nggak perlu ngasih value dan segala macamnya ya. Message template. Nah ini udah dibuatin ya teman-teman. Kita nggak perlu di sini nih, salah tadi ya, bukan ini teman-teman, ini parameter ya, ini nih yang pesan template itu. Nah dia udah bikinkan nih teman-teman untuk kodenya ya, jadi kita pakai ini aja karena udah dibikinkan sistem juga nih, dan menurut saya sudah cukup ya untuk itu. Dan sekarang kita bakal coba untuk matikan aja nih si mikrotiknya teman-teman. Nah nih 1 menit ya. Nah kita coba ya, ini 1 menit ya, jadi lumayan lama. Bakal saya skip aja dulu sampai dia kebaca error gitu teman-teman. Kayak saya skip dulu sampai error karena ini 1 menit nih teman-teman. Sampai dia muncul di sini ya. Nah nih, sampai dia berubah nih nanti merah teman-teman. Kita tunggu 1 menit ya, sampai 1 menit saya skip teman-teman. Nah oke, ini udah 1 menit ya teman-teman. Dan sekarang kita bisa cek di dalam ini ya teman-teman, di hostnya dia sudah mati ya SNMP-nya. Si Zabbix-nya ini nggak bisa mendapatkan protokol SNMP, nggak bisa menerima data nih, dan dia udah muncul problem. Nah bahaya ya hack, yang dimana problemnya itu adalah si mikrotiknya ini nggak bisa di-ping teman-teman. Ini ya unreachable. Nah sekarang kita bisa lihat actionnya apakah jalan. Nah ini udah jalan ya teman-teman, action yang kita bikin sebelumnya, yaitu ketika triggernya terpicu, yang mana triggernya ini adalah ketika mikrotik tersebut nggak bisa di-ping teman-teman, anggapannya dia mati ya. Nah ini udah dikirim pesannya teman-teman, sekarang kita bisa cek di dalam Telegram kita. Nah ini udah ya teman-teman. Nah kan sudah dibikinkan ya template-nya nih, sesuai dengan yang kita bikin di media type tadi teman-teman. Nah di sini dibilang problemnya apa? Problemnya itu adalah mikrotiknya nggak bisa di-ping. Problemnya itu mulainya kapan gitu. Jadi ini lumayan rinci ya teman-teman. Dimulai dari jam 21 ya. Ini 22 1 menit yang lalu. Problem name-nya itu mikrotik. Nah, terus yang problemnya kenapa dia nggak bisa di-ping. Terus dia juga bilang di mana nih yang errornya. Dia bilang maksudnya mikrotik teman-teman. Dan severity-nya ini belum tinggi ya, atau sangat berbahaya. Nggak berbahaya sih, tinggi ya karena mikrotiknya mati teman-teman.
Nah sekarang ini operation data down ya, problem original juga dibilang nomor 114 ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal coba nyalain lagi nih. Nah sekarang kita tunggu lagi 1 menit ya teman-teman, karena ini lumayan lama jadi saya skip lagi. Nah oke, udah 1 menit ya teman-teman, dan sekarang di dalam menu monitoring problem itu sudah selesai ya teman-teman, statusnya itu sudah terkendali ya, resolve. Nah sekarang ini dia bisa di ping nih. Nah actionnya apa? Ini action yang kita bikin pertama tadi ya. Kan pertama itu actionnya itu bergerak ketika si routernya itu nggak bisa di ping. Ada operation ya namanya tadi. Ketika triggernya terpicu maka dia akan ini teman-teman, dia akan mengirimkan pesan bahwa mikrotiknya ini nggak bisa di ping routernya. Lalu ketika itu ada recovery operation teman-teman, yang mana ini ketika bisa dibilang itu recovery ini ketika sudah teratasi ya untuk triggernya tadi itu. Jadi ketika triggernya itu yang nggak bisa ngeping jadi bisa ngeping, dia bakal ngasih pesan teman-teman. Nah ini kita cek ya. Nah ini udah terkirim katanya. Nah nih, karena dia sudah resolve ya teman-teman, dia sudah bisa di ping nih. Kita cek lagi di Telegram, ini udah muncul ya notif 1. Nah sekarang ini adalah recovery operationnya teman-teman, yang mana sudah bisa di stop ya. Katanya problemnya itu sudah selesai ya. Nah di jam ini, di tanggal ini, nah ini udah selesai ya teman-teman, kurang lebih sama aja pak pesannya. Dia sudah bilang kalau yang trigger yang terjadi itu yang dimana router nggak bisa ngeping, nggak bisa di-ping, seakan anggaplah dia mati ya, dan sekarang dia udah nyala routernya, jadi dikirim pesan lagi. Nah ini juga ada warning lain-lainnya ya teman-teman, yang mana ini katanya kena restart ya, karena kita baru nyalain. Ini nggak ngirim pesan ya, karena kita nggak bikin actionnya teman-teman. Nah untuk Zabbix mungkin untuk sekarang itu aja teman-teman, atau teman-teman bisa request lagi nanti untuk macam-macam ininya, triggernya ataupun media tab lain. Ada juga yang ini ya, yang saya bilang sebelumnya itu, yang mana ya, aku lupa menunya itu. Nih report nih, scheduler report yang bisa ngirim otomatis nih teman-teman. Nah kita ini lagi ya, kita kembali ke awal lagi, kita mundur ke belakang. Jadi konfigurasi Zabbix itu pertama apa sih? Pertama teman-teman perlu router ya. Di sini untuk topologi kita yang saat ini yaitu mikrotik, yang dimana kita setting networknya ya. Karena sebelumnya kan teman-teman kalau ngikutin ya, saya bikin DHCP server teman-teman. Nah ini saya pakai di network adapter. Dia ini mendapatkan IP ya teman-teman dari si Ubuntu ini, karena mereka ini nge-bridge ya. Nah ini mereka ini nge-bridge teman-teman. Mereka itu satu internal network. Nah, jadi mereka ini ibaratnya terhubung teman-teman, karena mereka berada di network yang sama. Nah, jadi di sini IP DHCP yang saya berikan itu kan saya nyeting ya di nPost 8, kalau di Ubuntu-nya ini terbaca. Saya kasih DHCP ke dalam mikrotik ini teman-teman. Nah, kita coba ini deh. Mana ya? Nah, teman-teman masuk ke Winbox ya. Jadi saya nge-bridge biar bisa masuk ke dalam mikrotiknya. Ini 1 2 3 kalau nggak salah. Ganti ya, kemarin perlu. Nah, ini lisensinya nggak perlu. Nah teman-teman pastiin dulu si router virtual teman-teman ini dia udah dapat IP nih, kayak punya saya ya. Jadi ketika dia punya IP maka kita bisa ngasih ini teman-teman, SNMP ya. Jadi si Zabbix ini ketika kita menambahkan host ya, kalau di router nih teman-teman bisa menggunakan protokol SNMP, yang dimana teman-teman bisa pilih ya untuk pengisiannya itu nih bebas nih, kontak, location dan lain-lainnya ini. Yang penting itu ini teman-teman, trap target ini adalah target yang dimana si router ini akan mengirimkan protokol SNMP. Cek rekaman dulu ya, takutnya nggak kerekam. Oke, udah kerekam ya. Nah jadi yang paling penting tuh ini teman-teman, sama ini ya, trap community nih. Nggak bisa ya. Nah ini versionnya ini, mungkin nanti saya bikinkan lagi atau teman-teman request aja deh biar saya semangat ya. Aduh. Nah ini juga nih buat ini teman-teman, nanti kita bisa pakai security kan. Sini macam-macam nih security-nya, bisa pakai MD5, DES. Nah jadi untuk yang biasa itu teman-teman kesini aja ke SNMP, pilih yang public ini nggak pakai username password ya teman-teman. Jadi dia
keamanannya itu cuma ini ya, dia cuma perlu tahu IP dari si server Zabbix-nya ya, untuk dikirimi SNMP gitu. Jadi ini lumayan aman, cuma nggak seaman ketika kita menggunakan enkripsi teman-teman. Nah sekarang kita kembali ke Zabbix. Kan kita sudah nyeting tadi ya di mikrotiknya untuk protokol SNMP dan menarget server Zabbix ini teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa tambahkan ya nih. Nah ini untuk menambahkannya ya. Jadi ada macam-macam nih teman-teman. Ada agen ini biasanya di dalam server ya yang basisnya Linux atau Windows gitu. Jadi untuk nanti bisa dipasangin agen teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pakai SNMP ya, karena SNMP ini biasanya di perangkat jaringan gitu, di switch sama di router teman-teman. Nah kalau teman-teman pakainya agen, mungkin kita sedikit aja ya. Mana agen? Nah, ini kurang lebih sama aja ya di isi IP-nya. Contohnya itu yang agen itu yang ini teman-teman. Ini kita keluar dulu deh. Ini agen ya, Zabbix agen. Karena sebelumnya ketika kita menginstal Zabbix, kita itu menginstal agennya juga teman-teman. Nah, port agennya itu ini ya di Zabbix. Nah, jadi teman-teman bisa juga mantau kondisi dari si server kita ini ya, si Zabbix-nya ini. Nah, kita ke alt dashboard aja. Coba cek dulu ya. Global view kayaknya. Nah, ini adalah data dari menggunakan agen ya teman-teman. Dia tahu ini Zabbix server. Ini agen ya teman-teman. Yang mana agennya itu adalah si server Zabbix itu sendiri gitu. Terus kita kembali ke data collection lagi. Kita ke SNMP tadi ya, kita sampai di router. Nah, untuk SNMP teman-teman tambahkan aja protokol SNMP, terus teman-teman isi nih IP-nya. IP dari routernya, teman-teman cek lagi di sini. Saya itu kan pakai di HCP kliennya. Nah ini, pastikan dia udah bound juga ya. Saya pakainya di HCP klien aja biar enak. Nah dia punya IP nih teman-teman. Di sini ya, ini salah, harusnya di sini. Aduh salah. Nah ini teman-teman ada IP-nya ya, 16.3 gitu. Target IP routernya, terus pakai portnya 161 teman-teman. Portnya SNMP ya. Terus teman-teman bisa pilih SNMP-nya yang berapa. 1, 2 ini masih nggak pakai enkripsi teman-teman, 3 yang pakai enkripsi. Nah ini ya, ada ini sama ya kayak kita yang di mikrotik tadi itu. Nah ada MD5 kan, ada DES juga, ada SHA, teman-teman bisa pilih. Tapi kita di video ini yang basic aja, yaitu pakai SNMP PC2 teman-teman. Teman-teman tinggal tunggu aja, tinggal update atau ADD ya. Nanti tunggu sampai dia SNMP-nya ini menyala teman-teman. Kalau merah tadi itu kan dia nggak terkonek ya. Kalau hijau itu berarti udah connect. Dan teman-teman pastiin ada item ya. Nah jadi item ini apa sih? Kita ulangi lagi ya. Item ini adalah metrik yang diambil oleh si Zabbix ya. Kan si router mikrotik tadi itu ngirim datanya ya. Nah datanya itu diambil oleh Zabbix ya, dan dipecah jadi gini teman-teman, jadi item ya. Jadi beberapa datanya ini ada nih, kayak CPU-nya, pemakaian CPU, pemakaian memori, firmware version, hardware, serial number, ICMP, ping, SMP ping, SMP respon, terus bisa juga interface sampai ke interface fisiknya teman-teman. Jadi kan mikrotiknya ini ngirim data banyak banget ya, sampai ke dalam memori, ethernetnya, uptime-nya, dan segala macamnya ya. Pasti ini muncul ya teman-teman. Oh iya nih, lupa tadi ya. Di sini teman-teman, nah ini host group ya. Enggak nih, ini teman-teman. Template ya teman-teman, pilihnya sesuaikan nih teman-teman pakainya apa gitu. Kalau saya kan mikrotik ya, kita tambahkan ulang aja deh. Jadi macam-macam ya di sini. Mana? Koki. Salah. Koki ya. Kembali kita ke sini lagi. Kita create host. Nah di sini teman-teman banyak templatenya, nggak cuma mikrotik ya. Di sini ada Aruba, ada Cisco, D-Link, FortiGate, mikrotik, dan hampir rata-rata semua brand ada ya. Ada Ubiquiti juga nih, TP-Link ya sampai ada juga nih. Nggak lengkap ya teman-teman, tinggal pilih aja, sesuaikan sama brand teman-teman nih. Terus nanti ketika itemnya muncul, pastikan juga triggernya juga udah ada teman-teman, karena trigger ini nantinya yang akan kita pakai di action teman-teman. Ini macam-macam nih, ada apa ini,
Device has been replaced, disknya penuh ini ya, critical. Ada high CPU, penggunaan CPU-nya lumayan tinggi, device-nya terganti, ada firmware-nya yang diupdate ini ya, mungkin kalau teman-teman update router OS ketahuan juga di sini. Terus ada ping ICMP-nya loss-nya tinggi ya, ada responnya, respon dari SMP-nya nih agak sedikit nggak tinggi, nggak terlalu responnya, juga MS-nya itu ya juga bisa kelacak. Ini macam-macam ya teman-teman. Nah, Ethernet-nya ada juga nih yang katanya Ethernet has changed to lower speed. Nah, ini jadi lebih turun speednya ya. Jadi macam-macam teman-teman trigger ini yang mana nantinya bisa kita pakai untuk actionnya ya. Nah, juga di sini kita sudah disediakan untuk tampilan visualisasinya teman-teman. Nah, ini ya, kita bisa cek CPU discovery-nya. Bukan di sini. Kita kembali ke sini. Ini web saya nggak tahu sih. Jujur untuk web saya nggak tahu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di host ini ya. Nah, untuk melihat grafnya teman-teman di Mikrotik nih. Nah, ini ditampilin ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah diberikan visualisasi juga sama si Zabbix-nya. Penggunaan CPU-nya rata-ratanya ini berapa nih, di bawah 50% ya. Terus disk yang terpakai itu cuma mana nih? Usage-nya ini baru 80 MB gitu, masih banyak sisanya. Terus ini ada traffic di dalam Ether 1 ya teman-teman. Nah, ini ada ya, ada minimnya, average-nya, rata-ratanya, maknya berapa, speednya. Ini traffic di Ether 2. Jadi ini karena saya 2 aja ya untuk interface-nya, jadi kebacanya 2 teman-teman. Sebenarnya itu bisa kebaca sampai habis ya. Misalnya teman-teman punya sampai 12 port ya, bukan port listrik, memori yang kepakai. Nah, itu tampilan dari si SNMP ya. Nah, untuk host itu seperti ini teman-teman, sekalian aja ya, karena udah ada nih. Ini server si Zabbix-nya ya. Nah, ini juga kelihatan sama aja teman-teman fungsinya. Penggunaan memori, terus ada apa ini, use graph PTMark. Saya nggak sini. Ini ada traffic-nya juga, interface-nya juga, CPU usage, CPU utilization, memori ya, hampir mirip ya, sama untuk visualisasinya. Nah, sekarang kita udah selesai di host, kita pindah lagi ke map. Itu di mana ya, aku agak lupa teman-teman. Di monitoring harusnya. Nah, ini teman-teman bisa bikin topologi di sini. Nah, ini ya, jadi fungsinya ini nanti topologinya ya. Hilang ya routernya, tunggu dulu ya. Mana yang bikinan kita nih? Yang ini ya, map Mikrotik. Nah, teman-teman bisa bikin topologinya juga biar lebih enak gitu dilihat buat ditampilin nanti di dashboard ya. Teman-teman bisa bikin ya. Ini sedikit kita kembali lagi ya, kita mengulang. Nah, di sini ada macam-macam ya, teman-teman bisa pilih host ya, trigger, map, dan lain-lain ya. Kalau saya sih biasanya host ini buat topologi. Oke, ini teman-teman tinggal pilih aja nanti ikonnya ya. Terus kita ke dashboard. Kita bikin dashboard tadi ya. Nah, teman-teman bisa bikin dashboard. Kita keluar dulu. Kayak yang sebelumnya kita bikin. Nah, ini. Nah, kan di sini teman-teman bisa pilih untuk nampilin apa aja sih gitu. Jadi teman-teman untuk contohnya itu teman-teman bisa bikin misalnya dashboard ruang kepala dinasnya mungkin, terus ruang staffnya. Jadi bisa teman-teman lihat khusus nih penggunaan CPU-nya, penggunaan RAM-nya, traffic yang sedang terjadi, topologi di ruangannya, error yang ada di sana. Jadi teman-teman bisa bikin dashboardnya itu per ruangan untuk contoh penggunaannya ya teman-teman. Terus sudah kan ya, tadi kita sampai di mana? Kita sampai di monitoring udah. Ini problem ini ya seperti yang sebelumnya ya teman-teman, dia munculin problem. Ini host, ini tampilan hostnya. Atas data ini nggak update ya. Ini map, discovery. Sekarang teman-teman, kita kan sudah sampai sini ya, menambahkan host sudah, bikin map sudah, tampilan dashboard sudah juga. Sekarang kita ke dalam alert, kita ke media type. Nah, di Zabbix ini macam-macam ya teman-teman, ada email, ada Discord, ada GitHub, dan lengkap ya. Di sini kita menggunakan Telegram nih untuk kita. Jadi yang poin penting tadi di Telegram itu, pertama teman-teman chat ID,
atau grup ID ya nih. Kita kan pakainya grup ya, jadi kita paste yang ini. Kalau teman-teman maunya personal, teman-teman bisa pakai yang ini nih, pakai ID sendiri. Nah, terus teman-teman perlu token, mana ya buat voter kita. Nah, teman-teman bikin dulu botnya ya, jangan lupa di start teman-teman, karena kalau nggak di start error gitu, kata si ininya ya, pengaturannya, dan memang begitu ya. Ada dulu saya nyoba nggak di start, nggak bisa gitu. Teman-teman kopas aja ininya, tokennya, lalu masukin aja di sini. Nah, ini custom aja teman-teman, boleh teman-teman edit sesuka hati teman-teman, sama seperti template ini ya. Teman-teman bisa edit sesuka hati teman-teman. Ketika ini udah selesai, teman-teman ke user dulu. Teman-teman masukin, karena kenapa kita perlu melakukan ini? Karena ketika kita membuat trigger itu, teman-teman, kita perlu ini ya, perlu memilih usernya teman-teman. Pesan yang dikirim itu kemana sih? Katanya ke user mana? Di sini kan kita jelasin ya. Tipenya itu Telegram dikirim kemana? Ke dalam grup ya nih. Mana grup kita? Jadi dia tahu gitu. Makanya kita perlu nambahkan media di usernya teman-teman. Nah, coba kita cek ya di alert ini lagi. Trigger ya. Nah, ini mikrotik mati ya, saya kasih nama. Nah, ini action ya teman-teman, yang dimana action ini bisa terpicu dengan beberapa kondisi. Teman-teman bisa pilih kondisinya apa saja. Event, trigger severity, host, problem, surface. Nah, ini teman-teman semau teman-teman aja sesuai kebutuhan ya. Kalau saya kan ini contohnya trigger gitu. Teman-teman bisa pilih nih, misalnya trigger ya, kayak punya saya, nggak bisa di ping gitu. Itu jadi triggernya yang memicu pesan tadi. Bahkan teman-teman juga bisa bikin problem corpus ya. Oh, ini saya belum belum coba sih ini, cuma saya coba trigger aja ya. Tapi ini macam-macam ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman pilih sesuka teman-teman. Terus ketika teman-teman sudah pilih ya untuk kondisinya, ketika apa gitu actionnya itu terpicu. Kalau saya kan trigger ketika nggak bisa di ping, teman-teman bisa bikin ini ya, ketika dia nggak bisa di ping selama 1 menit gitu, maka dia akan menjalankan operasinya teman-teman. Operasinya apa? Kalian tambahkan aja. Nah, kita perlu kan send ke user ya, makanya tadi kita perlu menambahkan media ya teman-teman, untuk ketika dia si Zabbix-nya ini mau ngirim pesan, dia nggak tahu gitu mau ngirimnya kemana, makanya kita kirimkan ke user, yang mana user tadi itu menggunakan Telegram. Dia dari Telegram itu mau ngirim kemana, kita kirimlah ke grup teman-teman. Ya, makanya perlu ya teman-teman. Ini ada juga nih teman-teman pilih juga tadi, makanya apa, kalau saya Telegram ya, teman-teman bisa custom message atau pakai template kayak tadi, kayak punya saya, dan templatenya itu bisa kalian custom ya teman-teman. Nih saya cek dulu rekamannya, rekam masih ya. Oke, ini udah ya. Nah, ini ada recovery-nya teman-teman. Kalau saya trigger ya, ketika trigger tersebut sudah teratasi, maka dia akan mengirim pesan nih. Nah, saya pakainya template juga. Nah, ini sudah habis ya. Jadi kita sudah sampai menambahkan host, bikin map, terus bikin dashboard. Kita nyalain SNMP, agen juga sedikit tadi ya. Mungkin nanti agen bisa kita perpanjang lagi, mungkin request aja teman-teman. Terus kita sudah bikin action, kita sudah nambahkan media type. Nah, mungkin untuk Zabbix sampai di sini aja ya teman-teman, karena ini udah, menurut saya basic Zabbix sudah sampai di sini ya. Jadi teman-teman udah bisa nih untuk membuat alert ya. Biasanya Zabbix ini emang alert ya, sama monitoring. Tadi kita sudah capai untuk monitoring, yaitu kita bisa punya dashboard, punya data yang diambil ya, bisa dicek secara real time sih ini teman-teman. Terus kita bisa bikin kondisi ketika router mati ataupun kondisi lainnya dia ngirim pesan teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya untuk bagaimana kita basic Zabbix teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih.